Welcome to New Runner Garut Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi bersama Runner Garut. Hari ini ada narasumber dari Dinas Kesehatan. Narasumber kita hari ini adalah Dr. Asep Surahman, SKM MKM. Beliau ini adalah Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Garut. Selamat pagi Pak Dr. Asep. Selamat pagi, alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah ya, meskipun wajah saya agak cukup lelah ya karena beberapa hari ini kita disibukkan dengan kasus yang peningkatan COVID di Kabupaten Garut. Sampai hari ini ada berapa sih Pak jumlah warga Garut yang terkonfirmasi positif Pak? Sampai saat ini kita dapatkan 464. 464. Mungkin ini puncaknya selama di bulan Maret tanggal 23 sampai hari ini. Terjadi kemarin puncaknya di minggu kedua Oktober 2020 kita ditemukan 135 kasus positif atau rata-rata 14 per hari. 14 orang per hari Pak ya? Tapi dari jumlah itu Pak, itu kan ini kedua Pak ya, berarti ya peningkatan kedua dibanding yang pertama kan itu lebih sedikit Pak ya? Ya, pertama itu di tanggal 21 September ya, ketika Pak Bupati menyatakan sebagai kedaruratan COVID Garut, kita di angka 23 waktu itu ya, 23 kasus. Tapi kemarin kita di tanggal 16 Oktober itu kita menemukan sebanyak 63 ya, secara kumulatif di minggu kedua Oktober ini kita menemukan sekitar 135 kasus. Ini sebelumnya kita di angka 70 ya. Ini hampir itu angka puncak tertinggi di angka 63 kasus itu tertinggi ya. Kemudian secara kumulatif per minggu itu hanya 75. Tetapi kemarin kita naiknya hampir mendekati angka 2 kali lipat ya, dibandingkan dengan angka sebelumnya. Pak dari jumlah itu Pak, sekarang 464 kasus Pak ya? Nah dari ratusan kasus itu Pak, itu yang terbanyak dari klaster apa sih Pak sebetulnya Pak? Ya, gini, di awal kita di kasus awal adalah itu. Karena kasus Garut itu pertama kali ditemukan tanggal 23 Maret. Kalau Jakarta tanggal 2 Maret, jadi kita 21 hari setelah itu kita ketemukan kasus baru. 23 Maret yaitu pada orang salah satu kecamatan di Garut ya, 2 orang. Kemudian setelah itu pertama terus. Di bulan Juli itu banyakkan kasusnya berasal dari impor, artinya dari luar Garut. Itu banyak personal satu orang. Tapi dengan semakin masifnya kita melaksanakan tracing tracking, ternyata di antara satu orang itu ada keluarganya yang lain. Artinya peningkatan kasus dalam keluarga cukup tinggi. Sampai hari ini kita temukan hampir di kisaran 70 keluarga yang tidak kena. 70 keluarga yang mungkin lebih, per hari ini mungkin lebih. Artinya semakin dahsyat bahwa kasus ini penyebaran kluster keluarga sangat dominan. Kemudian kalau kita lihat kemarin di Kecamatan Tarapong Kidul kasus keluarga yang paling banyak sekarang digeser dengan Cilawu. Cilawu ya. Cilawu di atas 10 keluarga. Di atas 10 keluarga. Kalau kemarin Tarapong Karet, Tarapong Kidul 7 keluarga. Sekarang masih digeser oleh Tarapong Cilawu. Nah, berbicara tentang kasus keluarga, memang di awal kita udah prediksi. Saya sampaikan ke pimpinan bahwa hati-hati, kita akan menghadapi masa di suatu saat kita akan terjadi kasus keluarga akan meledak. Ya, itu terbukti kemarin ada kasus pesantren. Dan hari ini pun kita temui ada kasus kantor. Artinya semakin dahsyat bahwa kasus ini penyebaran kluster keluarga sangat dominan. Kemudian kalau kita lihat kemarin di Kecamatan Tarapong Kidul kasus keluarga yang paling banyak sekarang digeser dengan Cilawu. Cilawu ya. Cilawu di atas 10 keluarga. Di atas 10 keluarga. Kalau kemarin Tarapong Karet, Tarapong Kidul 7 keluarga. Sekarang masih digeser oleh Tarapong Cilawu. Nah, berbicara tentang kasus keluarga, emang di awal kita udah prediksi. Saya sampaikan ke pimpinan bahwa hati-hati, kita akan menghadapi masa di suatu saat kita akan terjadi kasus keluarga akan meledak. Ya, itu terbukti kemarin ada kasus pesantren. Dan hari ini pun kita temui ada kasus kantor ya. Kasus kluster yang terjadi di perbankan ada juga, nanti juga ada. Jadi artinya ini yang dulu kita nggak prediksi, yang begitu kita abaikan masyarakat, mungkin lah di situ ada gitu. Ternyata ada di sana. Ya.
pasar udah kena. Pasar udah kena ya. Nah, sekarang pondok pesantren yang kemarin sangat dihati-hatikan oleh Pak Presiden ya. Dan Pak Bupati pun sangat menaruh perhatian karena di sisi lain sekolah SD, TK, PAUD dan sampai dengan mahasiswa perguruan tinggi kita liburkan. Tapi pesantren baik yang yang modern maupun yang salafiyah atau nahlafiyah ada di antaranya yang melaksanakan buka untuk tatap muka. Nah, di awal dari situ kita bergerak. Tanggal 10 Agustus Pak Gubernur bilang semua harus melakukan swab masif dengan prioritas utama pada tenaga kesehatan, TNI Polri, ASN, kemudian pondok pesantren, kemudian yang lain-lainnya, pasar, hotel dan sebagainya, berusaha lagi. Kita tanggal 10 Agustus kita udah melaksanakan, bahkan kita tanggal 23 Juli kita udah melaksanakan. Pesantren kita udah lakukan. Tapi ada waktu di awal belum ada atau tidak ada? Di awal kita sebenarnya nggak bicara bahwa Pak Gubernur akan mengeluarkan statement itu, kebijakan untuk melakukan di pesantren. Kita secara kajian epidemiologi, kebetulan saya orang S3 epidemiologi, sehingga kita bisa memprediksi kemungkinan kelompok populasi risiko mana yang akan kita dapat, yang kita akan outreach lapangan seperti apa. Ya, kita coba waktu itu pesantren beberapa, alhamdulillah kita hitungkan. Berjalannya waktu ke sini, tetangga kita udah duluan kena. Patentasi, tudingan kena. Yang berbahayanya lagi adalah ketika anak-anak kita dari pesantren di sana dilepas. Seperti apa sih Pak? Seperti konteks lepasnya Pak? Ya, artinya tidak ada pengawasan dari pengasuhnya gitu ya? Kalau kami jelas, ketika ada kasus satu positif di pesantren, maka secara otomatis kami akan satu lingkungan, istilahnya karantina. Siapapun tidak boleh masuk, baik keluarganya pun anaknya bolak-balik keluar masuk nggak boleh. Nah, di kabupaten kita sebelah ternyata ada anak-anak kita yang masih bisa keluar. Ya, itu jadi masalah. Nah, akhirnya kami di sini kan harus melakukan melaksanakan surveillance ketat. Artinya pemantauan. Siapa saja nih yang pulang dari teman-teman kita yang dari tetangga sebelah kita. Nah, akhirnya dari sekian puluh orang yang kita temui ternyata 13 diantaranya positif. 13. Itu warga Garut Pak ya? Warga Garut. Yang pesantren di Tasik. Yang pesantren di Tasik. Nah, itu alhamdulillah. Maksud saya ini ya. Saya mohon maaf ini sekali lagi. Jadi mungkin waktu itu di Tasik belum melaksanakan semaksimal mungkin pengetatan. Dan sampai anak-anak kita sana kalau kita terkena ya udah di karantina dulu di sana. Jangan sekali-kali pihak keluarganya mengambil pun nggak boleh. Karena akan membawa virus di sini akan menambah permasalahan baru. Tapi mungkin gini Pak, kan di awal ini kan seakan-akan kan virus corona ini ya virus disease itu Pak ya, COVID-19 tuh kan. COVID-19 kan di awal-awal ini menjadi suatu hal yang sangat menakutkan. Tapi masyarakat mungkin tidak tahu bahwa dari 464 kasus di Kabupaten Garut itu di atas 60% sembuh Pak ya? Ya, jadi memang ini ya, kita punya standar memang harusnya di atas 70%. Ya, 70% nyatakan sembuh. Kalau posisinya sudah terkendali, pengawasan kita terkendali, pencegahan kita sudah terkendali, tracking kita sudah berjalan bagus, sistem pelayanan pengobatan itu sudah berjalan bagus, perilaku masyarakat itu sudah tertata dengan baik, sehingga pengendalian akan berbasis semua unsur, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat. Sekarang ini kan yang lebih banyak bekerja adalah pemerintah. Ya, sedikit swasta juga ada lah ya, tapi sama ini kita lihat di media-media kan pemerintah bagaimana menggembar-gemborkan kegiatan ini ya. Akhirnya ya kami berusaha untuk agar terjadi si pasien cepat sembuh lah gitu ya. Dengan sekarang Pak Bupati menyampaikan beberapa kebijakan terkait dengan bagaimana untuk segera pasien ini keluar rumah sakit dengan tanpa ada komplikasi lain. Membuat suasana rumah sakit seperti di rumah.
untuk menimbulkan satu kebahagiaan gitu kan, karena tingkat stres juga akan mempengaruhi dampak psikologis dan imun seseorang. Jadi memang menciptakan rumah sakit seperti di rumah gitu Pak? Iya. Seperti apa sih Pak? Setidaknya seperti itulah, setidaknya mendekati lah seperti itu ya. Alhamdulillah kesan horornya rumah sakit begitu bisa diminimalisir. Jadi bisa masak di rumah sakit gitu Pak? Atau gimana Pak? Kemarin kalau pernyataan Pak Bupati kalau di apel pagi kemarin ya, silakan kalau misalkan pasien yang ingin minta nasi padang pun kasih aja lah daripada ini. Salah satu mungkin itu adalah bagaimana untuk biar tidak stres itu di psikologi pasien. Nah gini, karena kan kondisi pasien yang terdampak COVID ini tentu secara fisik ya tereksekusi. Wah, saya itu sakit gitu kan. Tapi stigma di masyarakat, sanksi sosial itu yang lebih berat. Itu yang berat. Ya. Tapi Pak, untuk masalah sanksi sosial Pak, sebetulnya pemerintah sudah melakukan apa sih Pak untuk mengurangi sanksi sosial itu Pak? Ya, itulah peran gugus tugas kita. Ya. Mungkin dari awal kita menyampaikan pimpinan dalam ini pola penjemputan pasien pun sekarang lebih sifatnya humanis. Bagaimana memanusiakan manusia? Ya Pak, dan manusia. Ya, artinya bagaimana dia udah terpapar COVID, tapi pola penjemputan pun ya kurang seakan-akan amoral padahal biasa aja Pak ya. Ternyata memang ya, kita berangkat dari protokol kesehatan, kita tidak berani melalui SOP atau protokol itu dilanggar. Artinya apa yang kita lakukan akan sesuai protokol kesehatan. Adapun perubahan jadwal atau pengaturan maaf. Adapun pengaturan jadwal yang terjadi adalah di Kabupaten Garut khususnya. Kemarin kan ada yang jemput malam, ada yang jemput tengah hari, dini hari gitu kan. Ternyata di masyarakat menimbulkan ada pro kontra. Ada yang mau di malam, udah saya malam aja jemputnya biar nggak ketahuan tetangga. Saya ada ya, gitu. Ada juga yang mungkin culture ya, kultur masyarakat beda. Kita juga bisa memaklumi. Artinya mereka nggak mau dijemput malam karena saya bukan gitu yang pelanggaran hukum lah gitu ya. Saya pengennya dijemputnya hari. Maka itu Pak Bupati pimpinan nama ini meminta bahwa ketika dinyatakan seorang positif, maka dinas kesehatan melalui puskesmas lapangan bekerjasama dengan satgas COVID tingkat kecamatan sampai desa, kelurahan, RT, RW menyampaikan hasilnya itu secara transparan Pak keluarganya. Dan itu diserahkan langsung ke keluarga pasien. Bahwa saudara setelah hasil swabnya tanggal sekian hari ini keluar hasilnya positif. Itu di jam, artinya masa informasi itu menyampaikan itu di antara jam 6 pagi sampai jam 12. Itu masa informasi disampaikan. Secara utuh, komprehensif ke mereka biar mereka nggak ada salah paham. Nah, di antara jam 1 siang sampai dengan maghrib atau jam 6 malam, 6 sore, itulah masa evakuasi atau masa untuk penjemputan. Penjemputan pun alhamdulillah hari ini kita ada titik tertentu ya. Kemarin ada saya sampaikan di beberapa media ya. Kita punya 3 langkah atau tiga cara. Pertama, kita tawarkan ke pasien. Apa kamu dijemput pakai kendaraan ambulan? Yang PSC itu ya? Ya, dengan syarat ke sana mau jam berapa? Kita tawarin. Yang kedua, kita tawarin juga bapak atau ibu menggunakan masker melengkapi APD-nya, masker yang kita kasih duluan saya kasihkan kita janjian di puskesmas. Di puskesmas dijemputnya. Atau yang ketiga kita tawarkan ibu mau berangkat, bapak mau berangkat sendiri ke rumah sakit, silahkan kami tunggu di gerbang rumah sakit. Pendekatan itu kita itu biar apa sih Pak itu ya Pak? Biar nyaman lah setidaknya. Biar punya pilihan. Ya, nggak pemerintah dalam ini hadir untuk berada di tengah-tengah masyarakat. Bukan untuk menakut-nakutin buat horor tadi gitu lah ya. Dan sekarang ada satu lagi yaitu penjemputan dengan model tidak menggunakan ambulan, tapi menggunakan mobil yang didesain khusus seperti mobil biasa ya, tapi kita udah menggunakan alat. Tapi itu maksudnya masuk bagian dari tim penjemputan itu Pak, yang mobil itu? Ya, jadi sekarang ini kita berpikir bagaimana masyarakat itu ketika kita jemput merasa tenang, merasa bahwa kami ini bukan orang sakit, kami ini adalah mau disembuhkan, mau dikembalikan ke kesehatan yang dipulihkan. Karena tidak sedikit orang yang menganggap hari ini bahwa saya tuh nggak merasa apa-apa loh Pak, saya sakit, nggak sakit.
Kebanyakannya OTG itu. Berarti ya sekarang kebanyakan OTG, Pak? Ya, kalau sekarang ini posisi rumah sakit mungkin sekitar 10% atau di bawah itulah yang bergejala. Yang sisanya adalah OTG. Yang inilah yang paling berbahaya. Karena bisa tingkat penularannya tidak diketahui, Pak. Iya, karena kita tahu kalau misalkan masyarakat ini ada orang batuk-batuk pilek, udah ada perjalanan dari luar kota, dia udah tahu masyarakat, oh ini hati-hati nih, gitu kan, kelihatan gejalanya. Tapi kalau orang sehat, kayak teman-teman di sini masih muda-muda nih, ya daya tubuhnya cukup bagus gitu kan, artinya bisa saja berperan sebagai OTG. Ya, kita nggak tahu ini OTG positif atau negatif. Nah, inilah peran dinas kesehatan beserta jaringannya di puskesmas. Cukup berat. Kalau rumah sakit, kita udah tahu yang ini sakit positif, jadi ini negatif. Ya. Maka treatmentnya, tindakannya, intervensinya jelas. Saya pakai APD berarti kategori berapa nih APD-nya? Tipe berapa? 3 atau berapa? Tapi kami lah yang di lapangan orang puskesmas. Datang ke lapangan, belum dicaci maki sama masyarakat. Ada yang diusir nggak sih, Pak? Itu aneh. Ada, betul. Teman-teman juga saya kira ada tapi nggak begitu banyak. Tapi alhamdulillah masyarakat sekarang udah mulai terbuka bahwa kami datang ke sana itu untuk menyelamatkan mereka, bukan untuk menstigmakan mereka. Kami ingin menyembuhkan, ingin membantu penyembuhan mereka. Pada tahap stigma apa yang berat ya, Pak? Ya itulah ya, karena kita paham bahwa pemahaman tiap orang atau tiap kampung tentang COVID ini kan bervariasi. Ada mungkin di teman-teman media juga ada yang menyatakan ini ada konspirasi A, konspirasi B, dan C dan sebagainya. Kami tidak mengambil pusing tentang itu. Tugas kami depan adalah tugas kemanusiaan. Bagaimana kami menyelamatkan warga Garut, itu saja. Tidak ada istilah muatan A, B, C, D. Yang ada di depan kami adalah orang-orang yang perlu bantuan kami. Yang harus segera kami evakuasi, harus kami segera bantu kesembuhan. Tapi Pak, kan tadi berbicara soal pemahaman masyarakat. Kan sebetulnya kan si COVID ini dari akhir tahun 2019 kan sudah, artinya dari beberapa pemberitaan itu sudah terjadi, Pak ya. Sekarang sudah mau hampir akhir tahun 2020. Tapi tingkat pemahamannya, ya walau sih saya tidak bisa menyebutkan masih rendah atau ini. Gini Kang, saya jangankan COVID, imunisasi udah berapa tahun? Mungkin angka belum lahir udah ada imunisasi. Sampai saat ini bagaimana kondisi imunisasi masih diperdebatkan. Isu halal haramnya, ini muatan orang-orang tertentu. Tapi artinya Pak, tim tugas itu tetap terus memberikan pemahaman soal ini kan mobilisasi. Tetap. Makanya kita ada 4 upaya yang dilakukan dinas kesehatan, namanya pemerintah Kabupaten Garut melalui dinas kesehatan. Pertama, upaya promotif. Bagaimana kita mempromosikan COVID ini, bahwa COVID harus diberikan secara utuh, secara bulat ke masyarakat tentang apa itu COVID sebenarnya. Apa upaya pencegahannya, upaya menghindari. Jadi kita di sini jalan-jalan lihat baligo-baligo besar 3R. Itu salah satu bagian bahwa masyarakat, bahwa kita hadir, masyarakat pemerintah hadir untuk menyelamatkan, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada upaya preventif, upaya pencegahan. Mungkin kita kenal dengan istilah kebijakan PSBB. Ya. PSBB pembatasan sosial berskala besar. Kemudian ada pembatasan sosial berskala proporsional atau parsial. Sekarang ada namanya PSBM skala mikro. Itu adalah bagaimana langkah-langkah untuk pembatasan penyekatan tertentu. Jangan sampai satu daerah bisa diakses dengan daerah lain, sementara daerah itu ada posisinya sangat membahayakan bagi orang lain. Gitu ya. Kemudian tidak terlepas dari 3T. Pertama, testing masif. Itu supaya pencegahan. Garut 464 hari ini itu belum menggambarkan sesungguhnya Garut. Ya, dari 3, sekian juta masyarakat dari 2,7 juta, 2,7 versi itu versi lain Pak ya. Cuma sekitar 26.000 standar WHO, 1% adalah harus dilakukan swab masif, testing, deteksi dini. Kita di angka hari ini sudah mencapai 31.000. 31.000. Sampai harus selesai. Standar itu adalah standar minimal. Ya. Berarti boleh. Kita belajar di Jakarta hari ini. Jakarta sudah mau maju 4 kali 5 kali lipat standar WHO. Maka wajar Jakarta hari ini sehari 1.000
dan sebagainya. Garut berapa Pak sehari? Garut ya kita variasi ya. Kita variasi ya terutama tadi saya sebutkan ada sekitar 63 kasus tertinggi kan. Ada rata-rata 10, 15. Tapi maksudnya tingkat tes usapnya Pak, tes usapnya itu per hari? Tes swabnya ini rata-rata 300 Per hari. Bahkan kalau ada kasus seperti halnya kemarin di di pondok pesantren, maka kita lakukan swab masif pada pesantren itu sendiri. Sudah tidak sedikit itu yang mencapai kita 400, 300. Artinya secara linear begini, semakin banyak orang yang di swab, maka resikonya semakin banyak orang yang itulah Garut sesungguhnya seperti itu harusnya. Jadi yang sekarang 464 itu bukan sesungguhnya Garut, karena kemudian di lapangan ini adalah hanya fenomena gunung es. Ya, di bawahnya itu di bawah bisa berkali lipat, berapa lipat. Iya, artinya kalau misalkan jumlah kasusnya kayak sedikit, jangan ada tes usap ya. Nah, itu ada kabupaten seperti itu. Ada apa ya? Udah, saya emang nggak mau swab nanti di nambahan banyak gitu kan. Itu kesalahan fatal. Anda berarti membiarkan penularan berjalan di masyarakat. Kurang aja kita saja udah melakukan swab masif jor-joran istilahnya gitu ya. Udah, kita alhamdulillah di angka 31.000 ini mengalahkan teman-teman anak terdekat kita. Mungkin kedua atau ketiga di Jawa Barat terbaik terus. Dengan waktu kurang lebih 3 bulan kita sudah mengejar di angka 31.000. Awalnya kita hanya 6 ribuan. Berarti sekitar 25.000 dikejar di masa Agustus, September, Oktober pun sudah selesai. Berarti 2 bulan setengah kita sudah mengejar 25.000. Bagaimana masifnya teman-teman puskesmas di lapangan. Tapi alatnya masih cukup Pak, sekarang kalau misalkan meningkatkan Pak. Ya, terkait dengan alatnya. Nah ini memang alatnya cukup mahal. Saya masih ingat kasus pertama tanggal 23 Maret itu, kemudian susul kasus kedua, itu hasilnya sebulan. Hari ini kita kirim ke Bandung, Palembang, ya. Jakarta. Kita awal di Jakarta Pak ya awalnya. Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan di Jakarta, baru 1 bulan atau 20 hari hasilnya keluar. Berpikir di sana, saya kira ini akan menjadi penghambat. Saya sampaikan pimpinan Pak Bupati, Pak Kepala Dinas, Pak ini harus segera kita melakukan langkah-langkah cepat. Pada suatu saat kita lakukan briefing dengan Pak Wakil Bupati, Bupati, maka disepakati harus menyediakan, kita insya Allah akan menyediakan alat PCR-nya untuk pemeriksaan, pakai dana dari BTP atau dana dari APBD. Posisi waktu itu alat cukup jarang kan, mahal. Saya kira ada salah satu kabupaten kota ya di Jawa Timur itu sampai beli alat di atas 5,5 M satu mobil. Mobil dalamnya ada alat PCR keliling lah ceritanya gitu ya. PCR 5,5 M, ada yang 3,5 M. Saya waktu itu sempat pindah dulu dari dinas kesehatan, saya kepala seksi yang megang ini COVID, saya pindah ke Bapeda selama 3 bulan. Terus balik lagi, diminta balik lagi karena mungkin ada orang yang ngurus tentang COVID. Bukan saya menyampaikan menengahnya, artinya mungkin ada pertimbangan tertentu pimpinan. Saya balik lagi ke sana, baru juga berapa jam saya dapat telepon dari teman saya di Ciamis. Kang, ini ada orang BNPB nih, mau ngasih bantuan PCR. Saya dengan senang hati waktu itu kan, bulan puasa saya minta, itu bulan puasa deh. Saya telepon salah satu profesor, Kang, ini Garut gimana? Saya bilang, ini permasalahannya seperti ini. Kalau kami itu kasus satu itu aja hasilnya lama. Saya ada satu saat kejadian orang sudah dipulangkan dijemput lagi. Jadi dari dirawat seminggu dia udah bagus, balik. Malah ada yang meninggal dulu baru positif. Kayak gitu kan. Nah, berkat itu saya sangat-sangat prihatin. Saya seorang Garut asli ya, saya orang prihatin. Nah, akhirnya beliau ketemu saya besok ya, saya mau ke Garut. Saya mau lihat Garut seperti apa. Saya sampaikan Pak Kepala Dinas. Deskripsi Garut ini seperti ini loh Pak. Oke Kang, kalau gitu kita main ke Labkesda-nya Garut. Labkesda-nya saat ini kan belum memiliki yang BSL, kategori BSL 2. Akhirnya digeser ke rumah sakit. Dan kita diskusi di sana sampai mendetail. Akhirnya orang Ciamis yang saya nelfon justru nggak dapat Garutnya kan. Jadi banyak kami aja. Ya. Alhamdulillah hari Selasa Pak Agus saya lupa lagi. Selasa kalau misalnya. Kita diskusi sama si Prof itu, ya, Prof dari BNPB, Kamis datang yang nilainya mungkin di 2 miliaran. Tetapi ini belum satu kesatuan lengkap. Mikir lagi, ada komponen-komponen lain. Iya, betul. Saya sampaikan ke Pak Bupati. Karena pada waktu itu Bapak
Bupati dan Pak Wakil rencana untuk pembelian alat mobil ya, dari mobil yang mobile gitu. Pak Bupati, Pak Wakil, alhamdulillah kita dapat bantuan dari BNPB. Tinggal kita melengkapi apa kekurangan. Jadi bantuan ini sifatnya peminjaman. Artinya kan COVID nggak mungkin selamanya ada. Kayak dulu cerita tentang flu burung. Flu burung setahun nggak ada. SARS. Iya, ya SARS itu kan artinya mereka kalau kita beli untuk investasi nanti sayang sama. Ya, kita tinggal bagaimana melengkapi kekurangan. Dan beliau sangat antusias. Oke, butuh berapa? Disitulah jiwa. Saya semakin semangat lah. Semangat. Teman-teman di puskesmas kita kasih wacana seperti ini, udah mereka semangat. Alhamdulillah Garut dia bersyukur lah, Garut udah punya PCR. Sementara tetangga kita yang sebelah baru wacana mereka. Kita udah wacana terus. Kita setting dan alhamdulillah ya, sampai hari ini kita udah menyentuh di angka 31.000 lebih. Berarti sekarang Garut punya berapa PCR sih Pak? Ada tiga. Satu yang dari BNPB yang kapasitasnya bisa menurut Ciprop ini ya bisa nyampe di angka 1.000 lebih per hari per 24 jam ya per hari. Kalau di shift petugasnya bisa sampai 1.000 lebih. Tapi harian rata-rata di angka 400-500 ya. Karena kapasitas SDM yang kita juga jangan jor-joran lah. Kasihan mereka juga perlu istirahat gitu kan. Nantinya mesinnya itu kan alatnya, tapi SDM-nya juga harus dijaga juga karena ini aset gitu kan. Nah, yang dua lagi adalah portable. Portable ini belum bisa dijalankan ya. Memang dulu rumah sakit punya cerita dulu yang sehari cuma mampu 10, misalnya 20 lah gitu ya. Sekarang dengan adanya BNPB ini, bantuan BNPB artinya ini kita disimpan dulu. Artinya kita memanfaatkan yang kapasitasnya lebih besar. Dan alhamdulillah ini bisa kita permasalahan sampel kita bisa selesaikan dengan waktu beberapa hari. Kemudian tadi yang belum selesai nih, upaya preventif testing masif ya. Yang kedua kita ada kegiatan namanya tracing tracking. Ini yang perlu teman-teman diketahui. Tracing tracking ini berangkat ketika ada kasus yang positif. Langkah pertama petugas surveillance dari dinas kesehatan dan puskesmas, ketika ada kasus positif, maka hari pertama dia harus melakukan kurang dari 24 jam harus mendapatkan orang siapa saja data yang kontak erat ya, kontak erat itu harus 24 jam. Kenapa? Untuk menyusun strategi berikutnya. Siapa yang akan swab? Kalau masih itu kan ya. Kita udah sistematisnya seperti itu. Ya, hari berikutnya kita melakukan tracing tracking. Sekaligus pengambilan swab. Setelah itu kita kirim ke rumah sakit dengan perlakuan khusus ya. Kemudian upaya-upaya lain adalah bagaimana kita segera dalam kurang waktu 72 jam maka hasil swab masif ini harus sudah keluar. Di sisi lain orang yang sudah dinyatakan kontak erat maka harus ada pembatasan. Istilahnya adalah karantina. Ini sudah ada karantina sama isolasi. Orang mungkin enaknya bahasanya isolasi gitu kan. Ternyata isolasi itu dilakukan pada orang sakit. Orang yang positif lakukan isolasi. Kata-katanya isolasi. Tapi kalau ada orang yang diduga kontak erat, maka kata-katanya karantina. Karena banyak. Iya, karantina. Nah, inilah yang jadi kendala kami di lapangan. Tidak sedikit saya sampaikan tadi, teman-teman kami di lapangan dapat intimidasi, cacian. Ada yang demo Pak ya? Sampai masyarakat menutup akses. Pada jauh-jauh hari kami itu ingin bagaimana masyarakat itu sehat, jangan sampai terjadi. Tidak ada istilah konspirasi. Tugas kami adalah mulia, menyelamatkan orang. Ya. Itu kadang-kadang kalau saya sendiri kadang-kadang mencucurkan air mata ketika teman-teman di lapangan berkeluh kesah. Pak, saya udah pakai baju hazmat 3 jam menunggu mereka datang malah saya dihadang. Itu dilema kami di lapangan. Tapi alhamdulillah teman-teman masih semangat. Insya Allah ini tugas kemanusiaan. Saya bilangnya tugas kemanusiaan. Sekecil apapun kontribusi saudara itu dicatat jadi amal ibadah. Pasti Pak, pasti jadi ibadah Pak. Itu di posisi pencegahan. Dan yang terakhir adalah yang ketiga adalah posisi treatment atau kuratif. Ya, tadi preventif, promotif, preventif, kuratif. Kuratif bagaimana upaya pemerintah daerah? Dalam ini Pak Bupati sudah jelas.
Garut ini disebutkan atau ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai rumah sakit rujukan. Rumah sakit Darurat Selamat itu rujukan Parayangan Timur, Ya, Parayangan Timur. bukan hal yang mudah. Karena beranjak dari kejadian flu burung sebelumnya. Iya. Nah, dengan berjalannya waktu nggak mungkin Garut rumah sakit rujukan bisa mampu. Jangankan untuk orang Parayangan Timur, orang Garut belum tentu bakal memenuhi kebutuhan. Iya, betul Pak. Ya, di awal kita ada 60 bed, ternyata sekarang dinaikkan menjadi 100 bed. Dan kemungkinan ini akan masif terus. Ketika terjadi outbreak, dari peningkatan kasus yang luar biasa di masyarakat, maka udah ada namanya rumah sakit penyangga atau rumah sakit darurat. Ya, rumah sakit darurat seperti hal ini adalah klinik Medina. Ya, itu kapasitasnya bisa mencapai 200 pasien. Ya. Bahkan mungkin bisa dibuka lagi bisa lebih banyak. Kemudian beberapa rumah sakit swasta pun kita sudah mau kan ya rumah sakit itu? Hanya kemarin Pak Bupati kan Sempat nolak Pak katanya Pak. Sebenarnya mungkin sosialisasi kita yang harus berbicara lagi lah. Ya. Sebenarnya di undang-undang wabah ada jelas, di peraturan Menteri Kesehatan nomor 1501/2010 dijelaskan bahwa setiap fasilitas kesehatan baik swasta maupun pemerintah berkewajiban membantu dalam upaya melaksanakan pasien, atau melaksanakan. Tidak ada satu penolakan. Berarti sekarang mah udah siap Pak ya rumah sakit Saya swasta. kira dengan kemarin ada Pak Bupati seperti itu, tidak ada istilah untuk menolak. Apalagi di undang-undang udah jelas, undang-undang wabah nomor 4 tahun 84, kemudian undang-undang karantina kesehatan nomor 6 tahun 2016, kemudian peraturan Menteri Kesehatan 1501 tahun 2010, bagaimana tahap-tahapan ketika terjadi pandemi atau wabah, baik secara global maupun sifatnya parsial atau di satu daerah tertentu. Itu yang ketiga. Kemudian masih dalam upaya kuratif, kita sudah menyediakan armada. Armada ambulan, Pak Bupati kemarin menyampaikan beberapa puskesmas untuk tahun ini, tahun depan ya, akan diberikan ambulan tambahan. Kemudian tidak menutup kemungkinan apabila terjadi outbreak, rumah sakit semua penuh, maka kemungkinan akan membuka tempat-tempat lain. Misalkan di sini ada di plat KB itu bisa digunakan. Pakai Pak yang dekat rumah sakit juga ya? Ya bisa digunakan. Atau misalkan seperti Jakarta atau Bandung, Kita sewa hotel. Tapi hotel katanya udah menolak Pak. Nah itu dia. Kan tadi saya bicara lagi undang-undang loh. Undang-undang loh. Hati-hati nih. Berarti kalau ngelanggar undang-undang bisa dihukum Pak ya? Artinya kan hati-hati, undang-undang udah jelas. Keadaan pandemi, segala sesuatu pun harus turut pada aturan kebijakan pemerintah. Tidak ada penolakan. Termasuk nih, maaf nih, saya sebenarnya nggak mau menyampaikan ini. Di Undang-Undang 4 tahun 1984, ketika ada seseorang atau kelompok tertentu menghalang-halangi proses penanggulangan wabah, malah tadi. Ya, yang ketika warga itu ya tracing itu. Hati-hati nih karena saya mohon maaf, ini bukan menakut-nakut, itu adalah Haji Pamungkas mungkin ya. Karena kita orang budaya timur lah bisa ada viral dulu. Hasil itu ya kita diplomasi kita sampaikan. Tapi mungkin karena sudah mengancam orang lain, itu beda cerita lagi. Itu nanti APH atau aparat penegak hukum yang akan bicara. Kami orang kesehatan hanya menyampaikan ini loh kasusnya. Silahkan nanti Satgas yang akan menindak berikutnya. Kami tidak ikut campur dalam apa ya, karena tugas kami pun sudah cukup berat. Nanti resikonya apa tertular Pak? Itulah fungsi Satgas, saling menunjang, saling koordinasi, saling sinkron untuk menanggulangi sama-sama, bukan hanya ini masalah kesehatan. Jangan sekali-kali ini digiring adalah isu kesehatan. Ini adalah isu global, isu dunia, isu pemerintah, isu daerah. Itu udah semua harus berdiri, semua pemikiran-pemikiran ke sana. Bahkan kan anggaran pun sudah direfocusing segala macam untuk penanggulangan COVID. Artinya ya kalau dalam visi kesehatan ya bukan tidak peduli pada itu, tapi artinya ya apapun ya resikonya udah seperti ini loh. Mau itu konspirasi lah apa, nyatanya emang ada. Kalau bicara konspirasi nggak mungkin teman-teman kita yang udah berguguran duluan. Iya, betul. Profesor Kan banyak Pak yang berapa banyak perawat udah 100 lebih. Di Garut sendiri udah 37 orang kok yang kena. Iya, betul. Artinya, kalau misalnya saya disampaikan nanti. Artinya orang yang ngerti aja tentang bagaimana pencegahannya, bagaimana penanganannya,
bagaimana upaya menghindarinya bisa kena, apalagi masyarakat dewasa. Ini bukan hoax, silakan data ada di kami, data di rumah sakit ada. Itu mah nggak gede-gedekan aja, silakan buka aja. Saya bilang, Pak bilang ini konspirasi kalau di mana? Bahkan yang kemarin yang bilang di media sosial ada mungkin di beberapa daerah yang mau dikopikan dikasih 20 juta. Iya. Saya bilang jangankan 20 juta saja. Pemerintah punya uang dari mana untuk membayar orang diberi COVID kan? Ya, Ini hal-hal yang saya kira apa namanya? Kalau mau bikin statement atau bikin ini, ya, tolong yang kreatif gitu ya, yang kreatif gitu. Ya. Itu terlalu kreatif mungkin Pak. tinggal buka aja data faktanya. Ya, oh ini tanggal sekian kami. Saya bilang silakan apa namanya kita itu orang kesehatan itu orang puskesmas itu udah capek kan. Udah apa kita dengan COVID berapa bulan ini? Iya Pak. Saya aja Dorong kami, dukung kami, doa berikan support kami itu Pak. Jangan kami malah di polisi. Ketika ada kekurangan tentu pasti ada. Pasti Pak. Namanya juga orang Pak. Kekurangan itu tapi jadi bumbu kita untuk perubahan, untuk melakukan introspeksi diri, ya, evaluasi kita secara struktur, secara organisasi, secara personal pun. Jangan sampai kekurangan itu malah jadi hujatan buat kami. Silakan kami terbuka untuk kritis apapun, tapi kritis yang benar-benar faktual, fakta, bukan yang etis Pak, yang etis Pak. Bukan bicara masalah dugaan-dugaan yang nggak jelas atau kualitatif, ya. Bicara ada datanya. Ya. Kalau kita bisa sandingkan nanti siap, kita sandingkan data itu ya. Bahkan di beberapa daerah saya, kemarin beberapa teman-teman di daerah lain juga ada menyampaikan, Pak, ini kami di kabupaten kami bilang seperti ini, bilang itu kan bagian dari perjuangan kita semua. Tetap kita semangat, jangan, karena di depan kita adalah masyarakat Garut yang butuh bantuan, butuh bantuan kemanusiaan. Kerikil itu pasti ada, ya, pasti ada. Orang pasti, Pak. Orang berniat ibadah itu kan tidak selalu murni dapat apa namanya jalan lurus. Tentu ada hal rintangan. Tapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita membuat strategi untuk perbaikan ke depan. Ya. Nah yang terakhir itu adalah upaya proaktif itu ada kegiatan namanya rekrutmen. Tentu secara konsekuensi logis ketika ada penambahan fasilitas kesehatan, jelas harus ada tenaga kesehatannya harus bertambah. Nah, maka kebijakan bupati, Pak Wakil, pemerintah daerah sama ini respon cepat. Artinya kita menyiapkan sekecil apapun resiko itu kita siapkan dulu. Sekecil apapun kebutuhan yang kita sedetil mungkin kita penuh. Ya, jangan sampai kurang-kurang itu menjadikan permasalahan yang saya sampaikan. Alhamdulillah kemarin ada kebijakan Pak Pimpinan ini kota daerah menyediakan anggaran untuk rekrutmen tenaga yang sifatnya kontrak lah gitu lah ya. Tapi banyak Pak yang daftar? Saya kurang tahu terkait itu ya, ada tim tersendiri ya itu ya. Tapi artinya itu yang di kontrak itu masyarakat Garut ya, tidak sampai nyewa dari luar gitu, dokter spesialis. Orang Garut yang tahu orang masalah kesehatan orang Garut ya orang Garut lah. Nanti utama kalau orang itu. Kan beberapa wilayah ada yang sampai ya bisa aja karena contoh Jakarta dengan komposisi sekarang ini mungkin saja kekurangan tenaga kesehatan. Berarti impor di daerah-daerah lain gitu. Insya Allah Garut ada banyak karena saya kira jiwa-jiwa sosialnya masih. Yang terakhir adalah upaya rehabilitatif. Apa itu upaya rehabilitatif? Itu upaya pemulihan. Tadi akan disebutkan. Orang udah kena nih positif, sanksi sosial pun terjadi di dalam intimidasi, stigma segala macam itu jadi apa? Menakutkan. Psikologis ini yang nggak bisa dihitung materinya berapa. Ya, alhamdulillah kita istilahnya ada pendampingan psikologi. Tadi akan sebutkan gimana biar nggak stres di ruang perawatan nih. Ya kita dampingi, ada tim dokter sana ya, tim dokter yang khusus bergerak di bidang kuratifnya, ada bergerak di bidang psikologisnya. Ketika ke masyarakat pun kita mesti berdayakan, jangan dijauhi loh. Justru ini jadikan kewaspadaan. Tapi jangan sampai ini dijauhi, apalagi menstigma mereka yang negatif. Betul. Dan yang terakhir adalah upaya itu ada berupa bantuan sosial. Bagi orang yang terdampak, pada masyarakat yang terdampak COVID ini ada bantuan jaminan hidup. Jaminan hidup Garut ini. Bila itu bisa sebagai bentuk
perhatian Pemerintah. Ya, artinya pemerintah sekecil apapun memikirkan tentang itu. Ya, karena sudah kewajibannya. Ya. Seperti itu. Ya, jadi alhamdulillah dengan kepemimpinan beliau ini yang berdua, saya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati sangat sinergi ya. Jadi kami dihadapkan dengan permasalahan kesehatan selama ini selalu menjadi vitamin buat kami lah, suplemen kami ketika udah ini dibangkitkan lagi semua. Karena apa ya? Karena kami ini sekali lagi sebagus apapun program pemerintah, kalau dukungan dari 3 unsur ini, pemerintah, swasta, masyarakat itu tidak ada, kita akan capek sendiri pasti. Nah inilah yang kami ingin sampaikan, bahwa program pemerintah ini tentu punya kajian-kajian tertentu, punya dasar-dasar pemikiran yang sangat matang, ya. Perlu didukung oleh masyarakat. Sekali lagi bahwa COVID ini adalah bukan hal yang menakutkan, tapi COVID kita harus bisa lawan dengan cara bagaimana tadi protokol kesehatan. Jangan dijadikan hal-hal yang, saya takut COVID ini aja. Ya, orang ini hari 15 orang yang meninggal per hari ini ya. Betul. Yang meninggal. Ini ada semuanya komorbid, artinya penyakit Penyertanya, bukan COVID-nya sendiri. COVID-nya secara langsung itu mungkin di bawah 1%. Ya. Ini justru yang terjadi adalah bagaimana ketika orang masuk ke rumah sakit dalam kondisi membawa penyakit penyerta lainnya. Dan itu saya lihat di usia, sebagian besar di usia 50 sampai 59 tahun. Di atas 50 tahun ya Pak? Ya, lansia lah yang paling berisiko. Kenapa itu? Kenapa pemerintah menggelorakan, mengingatkan kembali OTG. Pak Bupati tiap hari Senin coba lihat deh. OTG bicara OTG, karena bahayanya itu. Mungkin di OTG di usia muda itu akan tertanggulangi dengan imunnya semakin kuat. Tapi di usia tua, ketika dia tertular dari orang OTG itu, imunnya belum tentu sama dengan yang usia muda. Nah ini yang terjadi, kita dibuktikan hari ini kan 15 orang yang meninggal, di antaranya hampir sebagian besar di usia 50 tahun ke atas. Dan komorbid ya, artinya penyerta. Pak, terakhir Pak, ini kan orang ini kan pasti sekarang katanya kan tingkatan imun yang selalu digadang-gadangkan untuk biar kita terhindar dari COVID, kemudian kalaupun sampai ada terpapar COVID, untuk biar cepat sembuh harus tingkatkan imun. Sebetulnya Pak, gimana sih Pak cara meningkatkan imunnya Pak? Itu yang terakhir Pak. Ini ya, imunitas itu adalah posisi di mana keseimbangan antara maaf saya bukan seorang tenaga dokter klinis ya, saya seorang tenaga kesehatan masyarakat, orang epidemiologi. Jadi saya bukan seorang dokter. Ya. Tapi sedikit banyak seperti inilah ya. Kita analogikan orang kalau kurang tidur, stres tinggi, maka dia akan resiko sakit-sakitan itu akan muncul. Yang kalah sama labor merah, mampu kadang banyak kadang kurang tidur, besoknya bisa sakit gitu, bisa saja bisa sakit. Artinya si imunitas ini itu dibangun oleh tubuh sendiri. Salah satunya karena faktor nutrisi, suplemen atau asupan gizi. Yang kedua, bagaimana memanajemen mengelola stres. Ada yang bilang orang stres itu bisa menurunkan daya tahan tubuh 15-20%. Ya, maka Pak Bupati, Pak Wakil, ayo berbahagia, jangan ada. Itu salah satunya. Kemudian tadi kurang tidur, istirahat. Dan hal yang lainnya adalah exercise, olahraga. Ya. Ini yang kita. Dan yang terakhir adalah kebiasaan buruk kita nih, kebanyakan merokok. Karena beberapa orang dia merokok biar bahagia Pak. Kan ada hoax kemarin, biar nggak COVID mah, udah aku hasil rokok dari orang gitu kan ya. Mereka bilang gitu, saya bilang itu mah hanya anekdot saja bilang ya, itu mah. Dan masih butuh pembuktian. Iya, pembuktian ya. Nah itu jadi kembali lagi bahwa imunitas itu adalah dibangun oleh diri sendiri. Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita, ya, mulai dari asupan gizi, manajemen stres, kemudian istirahat, PHBS lah intinya, jalannya pola hidup bersih dan sehat. Ya Pak. Terima kasih Pak Bupati, ini bukan Pak Dokter ya, tapi Pak Dokter Asep Surahman. Tadi saya salah baca. Kirain ini. Ya jadi ya titik akhirnya percaya atau tidak, artinya ya COVID ini memang ada, terlepas dari konspirasi atau apalah. Yang jelas
dari pemerintah melaksanakan tugas sebaik-baiknya ya Pak ya. Sekali lagi saya ingin menekankan bahwa kami itu tidak ikut masalah politik apapun, tidak ada konspirasi apapun. Yang diharapkan kami adalah warga Garut yang membutuhkan bantuan kesehatan, bantuan sosial jiwa. Dan bagaimana caranya agar masyarakat Garut berselamat? Nah, kan menjadi tidak ada pikiran apa-apa. Orang kesehatan adalah memiliki jiwa sosial untuk membantu mereka menyelamatkan dan biar mereka bisa survive di tengah wabah pandemi COVID ini. Iya Pak. Sekali lagi Pak, terima kasih Pak Dr. Asep, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan obrolan kita memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.